Veda siap comeback di Italia bro, dan seberapa tangguh Veda menaklukkan sirkuit Mugello. Ini gokil bro, ini baru menggemparkan padok Eropa. Sampai Valentino Rossi kagum dengan kesederhanaan Veda, dan Rossi yakin Veda akan podium di Italia. Ini baru namanya pembalap berkarakter. Di tengah popularitasnya yang lagi naik daun di kelas ringan Moto3 2026, pembalap kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses bikin gempar pedok Catalunya hingga Mugello, Italia. Bukan karena minta fasilitas aneh-aneh, tapi karena tingkat kesederhanaannya yang di luar nalar orang Eropa. Valentino Rossi sampai dibuat tertegun melihat attitude bocah 17 tahun ini. Kali ini kita bakal bedah tuntas aksi viral Veda Ega Pratama yang menolak mentah-mentah fasilitas VIP bintang 5+ dari Honda dan malah memilih nongkrong di kursi hajatan bareng para mekanik buat bahas data telemetri. Nggak cuman ngebahas kesederhanaan sisi ke-20, Veda secara ajaib mampu merangsek finish di posisi ke-8 dan hanya defisit 0,984 detik dari Maximo Quiles. Apakah mentalitas kursi kondangan ini bakal kembali membawa Veda mengasapi rival-rival tangguhnya seperti Alvaro Carpe dan Adrian Fernandez di tanah para raja? Yuk, tonton videonya sampai habis sambil ngopi santai, bosku! Jangan lupa kasih tahu di kolom komentar, kalian dari kota mana? Ayo bareng-bareng kita dukung Veda sampai jadi legenda MotoGP. Kita masuk ke babak yang lebih gila lagi. Kalau di bagian awal kita baru ngebahas gimana herannya para bos Honda, sekarang giliran para legenda hidup yang dibikin garuk-garuk kepala nggak gatal. Berita tentang bocah Gunung Kidul yang lebih milih nyandar di kursi plastik ketimbang sofa pijat elektrik ini ternyata nggak berhenti di dalam garasi Honda doang. Kabar ini menggelinding liar kayak ban botak di lintasan basah, menembus sekat-sekat motorhome mewah milik tim-tim elit Eropa, sampai akhirnya mendarat tepat di telinga sang maestro balap dunia, The Dr. Valentino Rossi. Kebetulan nih bosku, di Catalunya kemarin, Rossi hadir bukan cuma sebagai penonton layar kaca, tapi memantau langsung talenta-talenta muda yang seliweran di pit lane. Begitu dia lewat di depan garasi tempat Veda bernaung, langkah kaki pria pemilik 9 gelar juara dunia itu mendadak ngerem mendadak. Matanya yang udah kenyang melihat drama sirkuit selama puluhan tahun tertuju pada satu pemandangan absurd. Seorang pembalap muda Asia dengan wearpack yang masih basah oleh keringat lagi asyik nongkrong di atas kursi hajatan warna hijau tua, dikelilingi kabel-kabel telemetri dan tumpukan ban bekas. Rossi yang biasanya ramah dan penuh senyum langsung tertegun. Pundit balap di lokasi sempat membisikkan bahwa legenda asal Italia itu sampai nanya ke asistennya pakai bahasa Italia, yang kalau diterjemahin bebas kira-kira bunyinya gini. Itu anak baru yang kemarin podium. Kenapa duduk di kursi inventaris kelurahan? Apa Honda kehabisan modal buat beli sofa? Tapi begitu Rossi melihat bagaimana mata Veda fokus menatap layar data, tanpa peduli sekelilingnya yang bising, senyum khas The Doctor langsung mengembang. Rossi tahu betul, pemandangan ini bukan settingan buat konten TikTok atau pencitraan murah demi Instastory. Ini adalah pemandangan murni dari seorang racer yang jiwanya tertinggal di dalam mesin, bukan di dalam dompet. Gosip di hospitality circuit langsung digaspol bosku. Rumor yang beredar di kalangan jurnalis asing menyebutkan kalau Rossi sempat berdiskusi pendek dengan beberapa petinggi timnya. Ada selentingan renyah kalau Rossi bergumam bahwa mentalitas Veda ini mirip banget sama pembalap-pembalap jadul era 90-an. Era di mana pembalap kalau habis jatuh, ya bangun sendiri, benerin motor sendiri, dan gak manja minta ruang ber-AC. Bahkan, netizen Indonesia yang radar kreativitasnya selalu over capacity langsung bikin konspirasi kocak. Muncul jokes di media sosial kalau Rossi saking terkesannya berniat mengundang Veda main ke The Ranch miliknya di Tafulia. Tapi netizen mewanti-wanti, jangan sampai Veda ke Italia bawa kursi hajatan itu bos. Takutnya Rossi malah terinspirasi ganti semua sofa di akademinya pakai kursi kondangan biar anak didiknya makin kompetitif dan gak kebanyakan gaya. Ada-ada saja kelakuan warga kita. Tapi kalau dipikir-pikir pakai logika sehat, ketertarikan seorang legenda sekaliber Rossi pada attitude Veda itu membuktikan satu hal. Di Eropa, bakat balap itu murah, bisa dibeli pakai uang sponsor. Tapi karakter, itu barang langka yang harganya nggak bisa ditawar pakai euro. Kenapa kesederhanaan malah bikin rival kena mental?
Bosku, mari kita bedah secara psikologis kenapa aksi kursi hajatan Veda ini sebenarnya adalah psiwar atau tekanan mental terselubung buat rival-rivalnya di kelas Moto3. Bayangkan kamu adalah pembalap muda Eropa yang sejak kecil dimanjain sama fasilitas serba ada. Ayahmu kaya, sponsormu raksasa, dan setiap habis balapan kamu langsung masuk ke motorhome pribadi yang setara hotel bintang 5 buat dipijat sambil dengerin musik relaksasi. Kamu merasa dirimu adalah pangeran sirkuit. Lalu, kamu melihat rival utamamu dari Indonesia yang baru aja ngasap-ngasapin kamu di tikungan terakhir Catalunya, ternyata cuma duduk di kursi plastik murahan sambil minum air mineral biasa. Ketawa ketiwi bareng mekanik yang badannya penuh oli. Secara nggak langsung, mental kamu bakal rontok, bosku. Kamu bakal mikir, gua yang fasilitasnya Sultan aja kalah, gimana kalau ini anak dikasih fasilitas yang sama? Atau jangan-jangan kekuatan dia justru muncul karena dia nggak peduli sama semua kemewahan ini? Inilah yang disebut pengamat internasional sebagai raw hunger, kelaparan murni akan kemenangan. Veda nggak butuh distimulasi oleh kenyamanan buatan untuk bisa kencang. Ketika pembalap lain butuh suasana tenang bin Henning buat fokus, Veda justru menemukan ketenangannya di tengah bisingnya suara mesin gerinda dan obrolan teknis para mekanik. Ini bukan lagi soal hemat atau pelit, bosku, tapi soal skala prioritas di dalam kepala sang pembalap. Di kepala Veda, kenyamanan itu cuma bonus, sedangkan performa motor adalah harga mati. Menyindir budaya instan, tamparan keras buat pembalap sosmed. Melihat fenomena Veda ini, rasanya kita kayak dapat tamparan online yang bunyinya nyaring banget. Coba deh kita tengok sekitar kita, gak usah jauh-jauh ke Eropa, di ajang balap lokal atau bahkan di kehidupan sehari-hari aja. Banyak banget anak muda yang baru punya motor modifikasi sedikit atau baru menang balapan tingkat kecamatan, gayanya udah kayak juara dunia 7 kali. Wearpack harus merek paling mahal, kru tim harus pakai seragam necis, dan yang paling wajib, fotografer pribadi harus standby di setiap sudut pit buat kebutuhan konten sosial media. Balapannya nomor 2, yang penting estetikanya nomor 1. Bosku, Veda Ega Pratama dengan segala kepolosan dan kursi hajatannya seolah datang sebagai alarm berjalan yang membubarkan foya-foya delusi tersebut. Dia membuktikan kalau piala itu diraih di atas aspal, bukan dari jumlah likes di feed Instagram. Dia meruntuhkan gengsi semu yang selama ini diagung-agungkan oleh industri motorsport modern yang makin kesini makin mirip fashion show. Berapa banyak talenta muda yang karirnya layu sebelum berkembang, cuman karena mereka lebih sibuk milih desain helm daripada memahami cara kerja suspensi. Veda tidak mau masuk ke dalam lubang jebakan Batman yang sama. Dia memilih tetap menjadi anak motor sejati yang dunianya berputar di antara obeng, kunci pas, dan data telemetri. Harapan masa depan tetap membumi. Saat kontrak miliaran menanti bosku, perjalanan Veda di tanah Eropa ini baru saja dimulai. Jalur menuju kelas para raja MotoGP masih panjang dan berliku. Kedepannya, seiring dengan prestasi yang terus meroket, uang jutaan euro, tawaran kontrak dari tim-tim raksasa, dan godaan gaya hidup glamor benua biru pasti bakal datang mengetuk pintunya. Itu adalah keniscayaan di dunia industri olahraga modern. Namun, melihat apa yang dia tunjukkan di Catalunya kemarin, kita punya alasan kuat untuk tidur nyenyak dan optimis. Kursi plastik itu mungkin murah, tapi nilai simbolis di baliknya sangat mahal. Itu adalah jangkar emosional Veda yang bakal menahan dirinya agar tidak terbang terlalu jauh dari akar asalnya. Kita semua berharap mau di kelas Moto3, Moto2, sampai nanti dia mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi MotoGP, Veda tetaplah Veda yang sama. Pembalap yang tidak gengsi kotor-kotoran bareng kru teknis dan tetap menjadi mimpi buruk bagi pembalap Eropa yang terlalu manja dengan fasilitas Sultan. Tetap pantau terus pergerakan bocah ajaib kita ini, bosku. Jangan sampai lolos karena sejarah sedang ditulis di atas kursi plastik. Mari kita lanjut ke sirkuit berikutnya, karena drama kursi plastik ini ternyata punya buntut yang makin panjang dan makin gak masuk akal. Tindakan Veda yang menolak fasilitas VIP di Catalunya kemarin rupanya gak cuma jadi bahan omongan satu malam, tapi langsung memicu kepanikan massal di jajaran manajemen tim. Kamu harus tahu, bosku,
Orang-orang Eropa itu hidupnya diatur oleh yang namanya SOPE, Standard Operating Procedure. Semuanya harus presisi, serba terjadwal, dan dikemas dalam kemewahan karena menyangkut citra sponsor yang nilainya miliaran rupiah. Begitu ada satu pembalap ajaib dari Indonesia yang mengacak-acak pakem itu cuma demi duduk bareng mekanik, lantai pedok langsung gempar. Konon, manajer tim sempat pusing 7 keliling sampai mengadakan rapat darurat. Mereka bingung bagaimana cara menulis laporan ke pusat. Di satu sisi, performa Veda di atas lintasan bikin bos-bos besar di Jepang tersenyum lebar. Tapi di sisi lain, fasilitas recovery premium yang sudah disewa mahal-mahal malah anggur, tak tersentuh sama sekali. Kamar istirahat ber-AC yang kasurnya seempuk awan itu malah kosong melompong. Sementara sang pembalap utama lebih milih nangkring di garasi belakang yang hawanya pengap dan bau oli, persis kayak anak STM lagi nungguin giliran tawuran. Para petinggi tim bahkan sempat curiga jangan-jangan Veda ini punya ritual magis tertentu dengan kursi tersebut. Maklum, orang bule kan sensitif banget sama hal-hal yang berbau mistis dari Asia. Mereka sampai mengira kalau duduk di kursi plastik tipe senderan tegak itu adalah bagian dari metode latihan fisik rahasia untuk melatih otot punggung bawah. Atau semacam meditasi ekstrem untuk menjaga fokus sebelum balapan. Padahal mah, kalau mereka nanya langsung ke Veda, jawabannya pasti simpel banget. Di kamar VIP sepi, mister. Gak ada temen ngobrol, mending di sini bisa sambil ngeliatin abang mekanik bongkar mesin. Kesederhanaan yang bagi kita biasa aja, ternyata sukses bikin orang Eropa kena culture shock berjamaah. Nah, dari kepanikan SOP itu, muncul rumor paling renyah yang bikin kita geleng-geleng kepala sambil nahan tawa, bosku. Kabarnya, tim logistik Honda sempat berdiskusi serius untuk memasukkan kursi plastik model hajatan ke dalam daftar inventaris resmi yang wajib dibawa ke setiap seri balapan Eropa. Mereka khawatir kalau Veda dipaksa duduk di sofa empuk pada seri berikutnya di Le Mans Prancis atau Mugello Italia, performanya malah drop karena kehilangan kenyamanan lokalnya. Bisa dibayangkan betapa kocaknya kalau rumor ini jadi kenyataan, bosku. Di saat truk kontainer tim-tim besar seperti KTM, Gas-Gas, atau Leopard Racing sibuk menurunkan peralatan simulator canggih dan tangki krioterapi seharga ratusan ribu euro, truk logistik tim Veda justru menurunkan satu tumpukan kursi plastik kelurahan yang diikat pakai tali rafia hitam. Pundit balap asing yang melihat pemandangan itu pasti bakal langsung bikin analisis teknis yang jelimet. Padahal fungsinya cuma satu. Buat tempat nongkrong Veda pasca balapan, biar nggak rindu kampung halaman. Bahkan netizen di tanah air makin liar spekulasinya. Ada gosip receh yang bilang kalau beberapa pabrikan kompetitor mulai mengirim mata-mata ke garasi Honda cuma buat memotret dimensi dan sudut kemiringan kursi hajatan tersebut. Mereka menduga ada rahasia aerodinamika atau distribusi bobot tubuh yang tersembunyi di balik desain kursi plastik buatan pabrik lokal Indonesia itu. Rahasia juara dunia katanya. Kalau kita bedah dari kacamata manajemen olahraga profesional, apa yang dilakukan Veda ini sebenarnya adalah sebuah mahakarya dalam membangun relasi tim building. Di dunia balap modern ada tembok hierarki yang tebal banget antara pembalap dan kru mekanik. Pembalap seringkali diposisikan sebagai aset emas atau artis yang harus diservis total. Sementara mekanik adalah buruh di balik layar yang tugasnya cuma kerja keras, mandi keringat, dan jarang dapat sorotan kamera. Ketika Veda dengan sukarela meruntuhkan tembok itu, menolak masuk ke ruang VIP dan memilih duduk sejajar di atas kursi yang sama dengan para mekanik, dia sedang mengirimkan sinyal psikologis yang sangat kuat. Gue bukan bos kalian. Gue adalah partner kerja kalian. Kalau kalian capek, gue juga harus ngerasain hal yang sama. Efeknya ke mekanik? Jelas luar biasa, bosku. Secara psikologis, mekanik yang dihargai seperti ini nggak bakal hitung-hitungan soal tenaga. Mereka bakal rela lembur sampai subuh, memeriksa setiap baut dan kabel di motor Veda dengan ketelitian 200%. Mereka nggak mau mengecewakan seorang pembalap yang mau duduk bareng mereka di atas kursi plastik tanpa sekat kasta. Di saat pembalap lain cuma bisa komplain lewat radio atau marah-marah di garasi kalau motornya lemot, Veda merangkul timnya dengan cara yang paling membumi,
Ini bukan sekadar taktik, bosku. Ini adalah karisma alami seorang pemimpin masa depan di atas lintasan. Fenomena kursi hajatan Veda ini sekaligus menjadi otokritik yang tajam buat industri hiburan dan olahraga kita hari ini yang seringkali terlalu cepat memuja seseorang sebelum ada pembuktian yang nyata. Kita sering banget melihat fenomena star syndrome melanda atlet atau figur publik baru. Baru masuk pelatnas, mintanya kamar hotel sendiri. Baru punya pengikut beberapa puluh ribu di media sosial, sudah pasang tarif endorse setinggi langit dan minta dikawal road manager kemana-mana. Gengsinya maju duluan, prestasinya menyusul belakangan, itu pun kalau nyampai. Veda Ega Pratama memberikan contoh yang berbanding terbalik. Popularitasnya di Eropa lagi naik daun, namanya disebut-sebut oleh para komentator internasional sebagai salah satu talenta paling berbahaya dari Asia dan pintu menuju kompetisi tertinggi sudah terbuka lebar. Tapi, apakah dia langsung minta perlakuan khusus? Kagak, bosku. Dia tetaplah bocah yang tahu diri dari mana dia berasal. Dia membiarkan performanya di sirkuit yang bicara dengan lantang, sementara urusan fasilitas dia cukup menerima apa adanya tanpa perlu menuntut kemewahan yang esensialnya nggak menambah kecepatan motornya 1 km per jam pun. Ekspektasi ke depan menanti lahirnya legenda yang punya jiwa, bosku. Kita semua tahu kalau bakat balap yang hebat bisa mencetak seorang juara dunia. Tapi karakter yang kuat dan ketulusanlah yang bisa mencetak seorang legenda. Valentino Rossi dicintai jutaan penggemar bukan cuma karena dia punya 9 piala dunia, tapi karena dia selalu membawa keceriaan, humor, dan kedekatan emosional dengan timnya di setiap balapan. Melihat bagaimana Veda berinteraksi di Katalunya, kita seperti melihat benih-benih itu sedang tumbuh dalam diri pembalap muda kita. Dunia motorsport Eropa yang dingin, kaku, dan penuh dengan kepentingan bisnis korporat mendadak jadi terasa hangat dan humanis berkat aksi sederhana seorang anak Indonesia dengan kursi plastiknya. Kita doakan saja, bosku, semoga mentalitas baja ini nggak pernah luntur. Biarkan pembalap lain sibuk pamer jet pribadi atau hotel bintang 5 mereka, karena kita tahu juara dunia sejati kita sedang asyik merajut strategi kemenangan di atas kursi kondangan. Mari kita naikkan persneling narasi ini ke tingkat yang lebih ekstrim. Guncangan yang ditimbulkan oleh kesederhanaan Veda Ega Pratama di padok Moto3 sekarang bukan lagi sekadar cerita lucu di internal Honda, melainkan sudah berubah menjadi tamparan ideologis bagi seluruh ekosistem balap Eropa. Kamu harus paham, bosku, padok Moto3 modern itu adalah tempatnya para bayi tabung motorsport. Mayoritas pembalap muda Eropa yang berkompetisi di sana adalah anak-anak asuhan akademi elit yang sejak umur 5 tahun sudah dididik hidup steril. Mereka datang ke sirkuit naik motorhome pribadi sebesar bus AKAP. Dikawal manajer pribadi, ahli gizi, sampai spesialis media sosial yang bertugas memastikan rambut mereka tetap rapi saat difoto. Lalu tibalah Veda, seorang bocah dari Gunung Kidul yang merusak semua pemandangan borjuis tersebut. Ketika para pembalap Eropa ini keluar dari sesi kualifikasi dengan muka ditekuk, langsung masuk ke ruang simulasi ber-AC untuk ditenangkan oleh psikolog olahraga, Veda justru keluar dari lintasan, melepas helmnya yang basah oleh peluh dan langsung melenggang menuju pojokan garasi. Tanpa canggung, dia menarik sebuah kursi plastik tanpa sandaran lengan. Jenis kursi yang kalau di kampung kita biasa disewa 100 perak sehari buat acara sunatan, lalu duduk santai di sana sambil mengunyah pisang. Pemandangan kontras ini sukses membuat para jurnalis olahraga Eropa, mulai dari media Jerman, Italia, sampai Spanyol, mengalami disorientasi visual. Mereka yang biasanya meliput drama perseteruan antar manajer atau peluncuran wear pack berlapis emas, kini justru berbondong-bondong mengarahkan lensa kamera shutter speed tinggi mereka ke arah sebuah kursi plastik hijau tua. Kesederhanaan Veda bukan lagi sekadar pilihan personal, bosku, tapi sudah menjadi simbol perlawanan. Bahwa untuk menjadi yang tercepat di dunia, kamu tidak butuh semua kemewahan artifisial itu. Kamu hanya butuh nyali, motor yang sehat, dan kerendahan hati untuk terus belajar. Nah, gara-gara aksi gila bin membumi ini, gosip di kalangan agen sponsor internasional langsung memanas, bosku. Ada rumor menggelikan yang menyebutkan kalau beberapa brand apparel dan jam tangan mewah Eropa yang berniat mendekati Veda langsung pusing 7 keliling saat menyusun konsep iklan.
biasanya mereka mengontrak pembalap untuk dipajang di atas yacht mewah di Monaco atau mengenakan setelan jas necis di depan dealer mobil sport. Konon ada satu perwakilan sponsor yang berdiskusi setengah berbisik di hospitality circuit. Bagaimana kita bisa menjual produk premium senilai ribuan euro kalau atlet kita ini, kalau habis balapan malah terlihat lebih bahagia duduk di atas kursi plastik seharga $5 Amerika Serikat bersama para mekanik? Bahkan, netizen Indonesia yang terkenal dengan teori konspirasi tingkat tingginya langsung menimpali rumor ini dengan bumbu lokal yang makin gurih. Muncul candaan di platform X, Twitter, kalau salah satu pabrik plastik terbesar di Indonesia harus segera mengambil kesempatan ini untuk menjadi sponsor utama Veda. Netizen membayangkan logo tulisan sablonan semen atau nama toko bangunan di punggung Wearpack Alpine Stars milik Veda lengkap dengan tagline-nya. Mau sekencang apapun motornya, duduknya tetap produk dalam negeri. Sebuah satir yang menohok, tapi sekaligus membanggakan karena membuktikan betapa kuatnya karakter kultural yang dibawa Veda ke kancah dunia. Mari kita bedah fenomena ini menggunakan logika kompetisi yang murni. Di level kejuaraan dunia seperti Moto3, tekanan mental itu luar biasa gila. Setiap lap, setiap tikungan, dan setiap mili detik dihitung. Pembalap dituntut untuk selalu tampil sempurna, baik di depan kamera maupun di depan sponsor. Setelah pekan lalu, sirkuit rehat sejenak dan bikin jantung. Kita nggak copot-copot amat, akhir pekan ini adrenalin kita bakal kembali digaspol sampai mentok. Panggung Sandiwara Moto 3 2026 bakal bergeser ke tempat yang paling sakral, paling angker, sekaligus paling estetis di dunia balap motor, Autodromo Internazionale del Mugello, Italia. Nah, kalau di Katalunya kemarin, kesederhanaan Veda baru bikin herannya orang Spanyol. Kali ini bocah ajaib, kita bakal langsung menantang keangkuhan publik Italia di rumahnya sendiri pada tanggal 29 sampai 31 Mei 2026. Luar biasa gila kan bosku? Mugello itu bukan sirkuit sembarangan bosku. Ini tanahnya para dewa kecepatan. Disinilah Valentino Rossi membangun kerajaannya dan di sini pula para pembalap Eropa dididik dengan kultur balap yang super agresif. Tapi apa Veda bakal minder? Oh, jelas kagak bosku. Selentingan dari garasi Honda Tim Asia menyebutkan kalau persiapan fisik dan mental Veda justru makin matang. Menariknya, para pundit Eropa mulai ketar-ketir melihat ketenangan Veda yang gak terganggu sama sekali oleh jeda libur kemarin. Di saat pembalap lain sibuk pamer liburan musim panas di pantai Ibiza pakai jet pribadi, Veda dikabarkan tetap fokus latihan, menjaga ritme, dan ini yang bikin kita bangga sekaligus ngakak, tetap setia dengan ritual diskusinya yang merakyat. Mau sirkuitnya dipindah ke Italia yang terkenal elit dan penuh dengan fans garis keras Ducatisti atau VR46, buat Veda kuncinya tetap satu, mentalitas kursi hajatan gak boleh luntur. Gengsi boleh punya orang Italia, tapi kerja keras di garasi tetap punya anak bangsa. Mari kita buka lembar fakta murni dari seri sebelumnya di Katalunya yang bikin mata pengamat balap internasional melotot. Di atas kertas, finish di posisi ke-8 di Spanyol kemarin adalah hasil terburuk Veda sepanjang musim debutnya di kelas ringan ini. Jika kita mengesampingkan insiden gagal finish di GP Amerika Serikat. Sebelumnya, rekam jejak Veda itu bikin merinding. Finish peringkat 5 di Thailand, naik podium 3 di Brasil, posisi 6 di Spanyol, Jerez, dan posisi 4 di Prancis. Tapi tunggu dulu bosku, jangan cuma melihat angka finishnya, mari kita bedah fakta logis di atas lintasan Katalunya kemarin. Veda itu memulai balapan dari urutan ke-20. Bayangkan, start dari barisan belakang yang penuh dengan kerumunan pembalap agresif, bocah berumur 17 tahun ini sukses merangsek maju, memotong 12 pembalap di depannya, dan finish di posisi ke-8 dengan hanya defisit 0,984 detik dari sang pemenang, Maximo Quiles. Gila nggak tuh? Kurang dari 1 detik saja jaraknya dari podium pertama. Ini bukan performa buruk bosku, ini adalah sebuah masterclass tentang bagaimana cara melakukan comeback yang epik di level kejuaraan dunia. Nah, modal nekat dan perhitungan matang dari Katalunya inilah yang bakal dibawa Veda ke Mugello.
Sirkuit Mugello itu punya lintasan lurus sepanjang 1.141 km, tempat di mana taktik slipstream, mencuri angin di belakang motor lawan, bakal jadi penentu mati hidupnya pembalap Moto3. Veda saat ini bertengger di peringkat 5 klasemen, sementara Moto3 2026 dengan koleksi 58 poin, sama kuatnya dengan Marco Morelli di posisi 4. Di atas mereka masih ada Alvaro Carpe, 73 poin, Adrian Fernandez, 76 poin, dan sang penguasa klasemen Maximo Quiles dengan 140 poin. Mugello adalah momen krusial bagi Veda untuk memangkas jarak poin tersebut. Jika Veda bisa memperbaiki performa kualifikasinya dan gak perlu start dari kecamatan belakang lagi, podium Mugello bukan cuma sekadar mimpi di siang bolong Jumat 29 Mei 2026. Perjuangan dimulai dengan free practice 1, FP1, Moto 3 pukul 14.00 sampai 14.35 waktu Indonesia Barat. Disinilah Veda bakal pertama kali merasakan aspal Mugello musim ini. Dilanjutkan dengan sesi praktis penting pukul 18.15 sampai 18.50. Waktu Indonesia Barat yang bakal menentukan apakah Veda bisa langsung lolos ke Q2 atau harus babak belur dulu di Q1. Sabtu, 30 Mei 2026, sesi FP2 bakal digelas pukul 13.40 sampai 14.10. Waktu Indonesia Barat sebelum tensi naik ke tingkat maksimal di babak kualifikasi 1, Q1, pukul 17.45. Waktu Indonesia Barat dan kualifikasi 2, Q2, pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Sesi penentuan posisi start ini adalah harga mati buat Veda agar tidak mengulangi drama start urutan ke-20 seperti di Catalunya. Minggu 31 Mei 2026, hari penghakiman, main race Moto3 bakal digaspol mulai pukul 16.00. Waktu Indonesia Barat sepanjang 17 lap yang melelahkan. Sementara untuk kelas lain, balapan Moto2, di mana kita juga harus mendoakan pembalap kita Mario Aji yang lagi berjuang pulih dari cedera di peringkat 24 klasemen, bakal main pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, dan kelas para raja MotoGP yang saat ini masih dipimpin Marco Bezzecchi dengan 142 poin, disusul Jorge Martin 127 poin dan Fabio Di Giannantonio 116 poin. Akan menutup malam kita pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Mugello bakal jadi saksi apakah kesederhanaan yang dibalut dengan kerja keras tanpa batas mampu menumbangkan kemewahan industri motorsport benua biru. Kita semua di tanah air bakal standby di depan layar kaca hari Minggu nanti.